Farhat merapat ke Rasman. Bahkan Farhat siap menjadi kuasa hukumnya Rasman. Loh, kok bisa? Bukankah kemarin Farhat bilang-bilang kalau bahwasanya si Rasman itu harus segera diusut? Bahkan dia bilang Rasman itu kura-kura ninja. Kok bisa sekarang malah mau menjadi pengacaranya Rasman, bahkan ingin merapat ke Rasman? Akan kalian temukan indikasi-indikasinya di konten kita kali ini. Nah, sebelumnya juga ada info nih, kan kemarin sudah dipecat itu ya. Dan selain sudah dipecat juga sudah dicabut lisensinya Firdaus Oyiwobo dan Rasman Arif Nasution. Untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Oyiwobo dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ya, yang kedua orang ini selain dipecat ya sekarang sudah dicabut lisensinya. Artinya kalau sudah dicabut, si Firdaus, si Rasman ya udah nggak boleh lagi mendampingi hukum seseorang, tidak boleh berhukum acara di seluruh pengadilan Indonesia. Yang sebelumnya si Rasman tuh galak banget kalau ngomong, gebrak meja lah. Kemarin habis dicabut lisensinya mewek juga dia. Dia itu nggak sempat memberi kasih sayang ke saya. Kayak saya bilang, anak-anak saya, istri saya sayang kalian kepada emak kalian, sayang kalian kepada ayah dia. Emang saya nggak dapat kasih sayang. Badan doang gede, bongson. Ya ampun, mewek juga loh, nangis. Bener-bener ya si Rasman. Oke, sebelum kita masuk kepada analisis, bisa nggak sih si Farhat ini menjadi kuasa hukumnya Rasman, bahkan sekarang malah berbelok malah ada di pihaknya Rasman? Saya akan sedikit membahas. Mungkin kalian pernah bertanya-tanya ya, Bang, pengacara itu dapat duitnya dari mana sih? Kok kaya banget mereka, ya kan, begitu. Duitnya kok pada banyak itu pengacara gitu kan. Padahal kan pengacara selama ini konotasinya aja negatif ya kan. Pengangguran banyak acara gitu loh. Kan pengangguran gitu loh. Terus tapi kok dapat duit dari mana kan begitu. Nah, di sini kita coba akan sedikit membuka lah ya bagaimana sih para pengacara itu dapat duit begitu loh. Salah satunya dia mendirikan law firm. Law firm itu kayak lembaga, kayak bantuan hukum lah ya. Ya intinya sih kayak perusahaan hukum gitu loh. Law firm ini. Di dalamnya itu dia ngerekrut orang, para pengacara begitu loh. Para pengacara, kemudian dia mendirikan kalau di perusahaan ini kayak PT gitu loh. Karyawan itu para pengacara. Nah, nanti dia itu kayak memberikan penawaran kepada para klien-klien. Kalau ada yang bermasalah dengan hukum itu ya silakan datangi ke kantor kami. Nanti misalkan kantor ada yang butuh bantuan hukum, kantor A misalkan, wah ini kasusnya agak nggak terlalu berat, kemudian diutuslah pengacara yang misalkan yang masih junior, kirim. Nanti kalau ini pengacaranya terlalu berat banget, ambil karyawan yang pengacara yang senior gitu. Itu mendirikan itu. Kalau yang punya modal sih mendirikan itu. Atau pengacara yang mungkin baru lulus kuliah gitu loh, dia belum punya modal, dia bisa bekerja di law firm itu begitu loh. Nanti yang digaji sama yang punya law firm begitu loh. Kamu sana urusi kasusnya si A, kayak si situ sales regulator gas itu kan dia masuk ke timnya Farhat ya, sama Farhat disuruh kamu urusin Agus gini begitu. Nah, dengan cara begitu. Atau juga bisa menjadi misalkan dia itu kayak konsultan hukum ya di satu perusahaan. Misalnya saya punya perusahaan bergerak di bidang ekspor impor gitu loh. Nah, supaya otomatis kan saya akan selalu berhadapan dengan hukum ya, dengan hukum perdata gitu loh. Maka saya di sini merekrut satu karyawan, seorang pengacara yang bagian ngurusin
ketika dengan ekspor impor saya ketika bermasalah dengan hukum tuh dia langsung atau sebelum bermasalah dengan hukum dia langsung memberikan kayak satu arahan, nggak boleh begini nih, arahnya begini karena nanti kalau begini akan melanggar hukum ini. Nah itu salah satunya begitu, bekerja di perusahaan meskipun bukan perusahaan hukum loh ya, itu bisa begitu. Bahkan nih ya di pengacara itu ada namanya apa sih, lupa saya namanya, yang bono itu pro bono. Nah pro bono itu dia itu sebenarnya kan tidak berbayar. Misalkan dia menangani satu klien satu klien dia menangani hukum, mungkin dia tidak meminta tarif kalau pro bono ini, tetapi di situ juga ada penghasilannya. Kalau misalkan satu kasusnya itu penggugatan misalnya penggugatan satu hak milik begitu loh. Nah nanti kalau dimenangkan oleh kliennya ini, meskipun dia pro bono ya, tidak berbayar gitu loh, tetapi tadi ada bagian dari misalkan dari satu sengketa yang dimenangkan, misalkan memenangkan satu sengketa lahan begitu loh, nilainya itu 1 miliar begitu loh, maka di situ ada pembagian untuk si pengacaranya juga begitu loh. Nah itu salah satunya, meskipun dari pro bono pun dia dapat begitu loh penghasilan, atau dia bekerja di instansi pemerintahan menjadi ASN, contoh menjadi pegawai KPK, itu bisa pengacara itu begitu di instansi pemerintahan. Nah itu penghasilan pengacara salah satunya bisa dari itu. Nah sekarang kita masuk ke psikologinya lah, kenapa tapi kok kayaknya itu super begitu loh. Nah ini secara psikologi begini nih ya, contoh saya minta misalkan tolong saya memanggil satu jasa ya, memakai satu jasa, tolong carikan saya jam tangan gitu loh. Ini kamu beli jam tangan di toko jam itu, ini saya kasih ongkosnya sekian gitu ya. Misalkan harga jam tangannya 100 juta gitu loh ya. Saya nyuruh orang itu, maka saya kasih uang 500 ribu, kamu carikan, tapi kamu yang tahu ya kalau jam yang 100 juta itu yang ori, kan kamu ahli nih di bidang jam. Oke, saya belikan ini, saya kasih dana 500 ribu sebagai jasanya gitu, beli itu kalau beli baru dapat 500 ribu. Coba kalau seandainya jam tangan saya nih 100 juta ya kan, 100 juta hilang, ditemukan oleh orang lain ya kan, jatuh lah ya di jalan, ditemukan oleh orang lain begitu loh. Nah kemudian saya pakai jasa pengacara, saya ingin mengambil jam tangan itu lagi yang ditemukan oleh orang lain itu, karena saya yakin betul itu jam tangan saya, tapi saya jatuh diambil oleh orang itu tuh ya, saya pakai pengacara itu. Beda psikologinya ketika saya nyuruh yang ahli dengan jam tangan beli jam baru ya, saya kasih 500 ribu udah selesai. Tetapi dalam misalkan saya kehilangan jam tangan 100 ribu dan itu jatuh diambil oleh orang lain, kemudian saya sewa pengacara, itu bisa sidang sampai saya memenangkan kembali dalam persidangan itu, jam tangan itu menjadi hak milik saya kembali nih. Itu beda psikologisnya. Bahkan saya bisa bayar 50 jutanya ke si pengacara, yang penting jam saya balik begitu loh. Karena psikologinya begini, daripada hilang sama sekali ya kan, gak apa-apa lah, yang penting itu barang jadi milik saya lagi meskipun saya harus bayar mahal. Itu psikologinya tuh yang kena di situ tuh. Makanya ya pengacara itu gitu, duitnya gede-gede begitu loh. Kan kamu juga sering ya kan, misalkan kehilangan sesuatu, udah udah nggak ada harapan, hilang nih begitu loh. Terus tiba-tiba ada yang menemukan misalkan barangmu tuh, bersyukur banget gitu loh ya kan, bersyukur banget sampai kamu itu ngasih ke si orang yang menemukan tuh udah nggak mikir aja gitu, yang penting ini barang daripada hilang gitu loh. Cara berpikir tuh gitu psikologisnya, daripada hilang balik gak apa-apa lah, yang penting meskipun saya harus bayar mahal, yang penting balik nih barang saya gitu loh. Karena kamu di pikiran kamu itu barang sudah hilang, sudah bukan milikmu lagi begitu loh. Nah ketika dapat kembali itu udah nggak peduli itu dengan tarif apa, dengan memberi jasa kepada orang itu nggak masalah. Sama itu nih,
di dunia pengacara juga tuh begitu. Sengketa lahan, wah ini udah lahan ini udah bukan punya saya intinya sih, meskipun benar itu masih ada harapan hak saya, udah ini pasti lahan ini udah punya orang. Kemudian diperjuangkan itu oleh para pengacaranya, bener dapat itu lahan, ya kan? Nah itu si kliennya udah nggak bakal mikir itu ngasih tarif ke si pengacara, makanya mereka itu dapat duitnya tuh dari situ tuh. Psikologi klien itu kena sama di kondisi begitu itu. Nah makanya sama kayak orang sakit lah gitu loh. Yang penting saya sembuh, mau berapapun saya bayar. Ibaratnya tuh begitu gitu. Yang penting itu dapat barang itu saya dapat lagi jadi milik saya, mau berapapun saya bayar kamu itu kan, ke si pengacaranya itu tuh begitu. Itu secara psikologisnya tuh kenanya tuh di situ gitu loh. Nah kemudian yang selanjutnya adalah indikasi kalau si Farhad itu bisa nggak sih Bang gabung lagi dengan siapa? Dengan si Rasman. Memungkinkan banget sih. Kenapa? Indikasinya sih mudah. Lihat karakter Farhad Abbas. Di kasus Vina aja, Farhad nih itu satu ibaratnya tuh ya CS-an lah, berteman baik dengan Elsa Sharif. Bahkan satu kasus di kasus UMKM. Ya kan, Elsa sama Farhad, dia kan yang dituduh menggelapkan duit UMKM kan, dua orang ini. Di dalam kasus Vina, Farhad dan Elsa itu bisa berbeda, bisa bertentangan. Farhad belain 7 terpidana, Elsa belain yang nyiksa, yang nyulik, yaitu siapa? Si Rudiana, polisi Rudiana. Itu dia bisa berani ambil itu loh, bisa bertentangan dengan temannya sendiri, ngambil kasus ngambil klien yang berbeda tuh, bayangin. Padahal itu musuh bebuyutannya antara Rudiana dan 7 terpidana itu. Nah dari situ aja kan kita bisa tahu untuk hal seperti itu dia bisa ambil. Nah sekarang kesempatan Firdaus kan sudah nggak boleh praktik ya kan, Rasman lagi disorot media, bisa aja tuh dia masuk belain Rasman. Yang penting apa? Disorot mati-matian nanti sama media. Karena tujuan utamanya udah tahu kan kalian, menutupi UMKM, biar orang-orang udah nggak nanya-nanya di UMKM, sudah nggak lagi menyorot lagi tentang isu UMKM. Itu bisa aja itu si Farhad tuh masuk cus ke menjadi membela si Rasman gitu loh. Karena memang tujuannya udah bukan keadilan, bukan apa, yang penting menutupi ini nih, mengalihkan isu UMKM. Nah, indikasinya itu mudah aja tuh, di kasus Vina aja udah si Farhad ya begitu. Makanya bisa aja nih ke depan si Farhad tiba-tiba belain kura-kura ninja. Terima kasih karena sudah menyimak.